Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Wah, mengucap syukur banget ya, Lause Novel, kita hari ini bisa ikut lagi sekolah minggu lewat YouTube ini. Iya betul Lause Ersa. Anak-anak pasti udah nunggu 1 minggu ini ya, untuk kita bersama-sama boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa kita. Ya betul banget, tapi sebelum kita masuk ke semua itu, kita bakal doa dulu ya, Lause Novel, yang akan dipimpin oleh Lause Novel. Yo anak-anak, kita sama-sama mengawali ibadah ini dengan berdoa. Tutup mata dan lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kalau Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Tuhan, dalam 1 minggu ini, seringkali mungkin kami melakukan dosa dan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tuhan, kami mohon ampun atas segalanya. Biarlah Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengampun, mau memaafkan kami. Dan kami tidak akan mengulangi lagi untuk berbuat kesalahan. Bapa, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami akan memuji Tuhan. Kami juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami juga akan mendoakan teman-teman kami dan lain-lainnya, sehingga kami juga boleh merasakan kasih Tuhan. Bapa, pimpin sertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai menyanyi muliakan nama Tuhan, kita mau baca dulu nih ayat yang akan memimpin kita sepanjang ibadah ini. Dari Mazmur pasalnya yang ke-101, ayatnya yang pertama, yang berbunyi, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu bersama-sama dengan kita bangkit berdiri ya Lause ya. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri semuanya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup.
Wah, kita udah semangat nih. Udah lagu pertama nih Mas sekolah minggu. Sekarang kita juga mau nyanyi dan belajar nih lagu yang baru ya mungkin ya buat anak-anak di rumah nih. Iya, anak-anak pasti suka lagunya dengan nada yang riang. Nah, judulnya adalah Kuat, Hebat, Besar. Nah, pertama nanti Lause Erza dan Lause Novel bakal nyanyiin bareng-bareng dan juga dengan gerakannya. Anak-anak di rumah bisa mengikuti ya. Nanti perhatikan dulu, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Yuk, kita nyanyi Kuat, Hebat, Besar. Kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, kayak gitu tuh lagunya anak-anak. Semangat kan ya Lause ya? Iya. Lagunya asik, seru banget. Nah, yuk sekarang kita nyanyi bareng-bareng, kan udah tahu nih lagunya. Yuk berdiri ya dengan penuh Yuk semangat. anak-anak nyanyi dengan gerakan. Betul, kita dengan gerakannya kita bilang Tuhan itu kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita dari awal lagi ya. Ayo anak-anak, semangat nyanyinya. Kuat-kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Senang sekali ya. Seneng banget ya Lause Anak-anak ya. juga senang kan belajar lagu yang baru? Betul banget. Tapi Tuhan kita itu nggak cuman kuat, hebat, dan juga besar ya Lause Novel ya. Betul. Tapi juga Tuhan kita itu Tuhan yang Memiliki kasih. Dan kasihnya itu seperti apa tuh Lause Novel? Seperti sungai. Seperti sungai yang mengalir ya. Betul. Lause Ersa pernah enggak melihat sungai yang mengalir? Oh pernah. Meskipun ada batu-batu yang besar ya di tengah-tengah sungainya, tapi airnya tetap aja mengalir. Ya, itulah seperti kasih Tuhan Kasihnya kita. Tuhan kita. Nah kalau gitu kita mau sama-sama nyanyi lagi juga dengan penuh semangat. Kita mau bilang kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir dalam hidupku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Gak cuman kasih, tapi juga berkat Tuhan ya, Lause ya. Berkat Tuhan juga besar. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai
di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Tadi udah kasih, udah berkat Tuhan. Dan yang terakhir juga kuasanya Tuhan ya Lause ya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Betul ya, Lause Ersa. Semua itu yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat baik. Betul banget Lause. Amin ya anak-anak ya. Nah sekarang sebentar lagi nih kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Nah sebelum itu kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau bilang firman Tuhan itu selalu ada di hatiku. Ada di langkah kita juga ya Lause ya. Betul. Bahkan di seluruh hidup kita. Yuk kita sama-sama nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ya anak-anak, kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Oke anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk pembelajaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kami masing-masing, baik Lausemia maupun anak-anak yang mendengarkan cerita pada hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita saksikan video berikut ini. Dek, kamu kok gak ikut padus? Itu kan bagus. Enggak suara aku jelek. Dek, memuji Tuhan itu gak usah takut suaranya gak bagus. Yang penting hati kamu tulus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi aku malu. Memuji Tuhan kok malu? Malu itu kalau kamu berbuat tidak baik. Tapi aku gak mau di video-video terus. Justru di masa pandemi ini, daripada kamu cuma main game, kan lebih baik kamu memuji Tuhan lewat padus. Oke, mungkin kita juga salah satu anak seperti teman kita tadi. Kadang-kadang kita disuruh melakukan ini dan itu, kita nggak mau. Karena apa? Ya itu kan bukan hobi saya nggak suka.
Tapi kadang-kadang Tuhan itu menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang baik menurut Tuhan, tapi belum tentu baik menurut kita. Tapi kita belajar taat. Nah, ketika ya Lause membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di situ Lause menemukan sebuah cerita tentang bagaimana Allah memerintah Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan. Sesungguhnya ditawan oleh orang-orang Mesir itu nggak enak sebenarnya. Tapi bangsa Israel kayaknya rasa nyaman. Tapi Tuhan mau Musa membawa mereka itu keluar dari tanah Mesir. Nah, lagi-lagi Musa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku kan gak pandai bicara, aku gak mau, aku takut. Nanti mereka bilang, siapa yang suruh kamu memimpin kami? Siapa yang pilih kamu menjadi pemimpin kami? Enak aja. Nah, kalimat itu yang membuat Musa merasa minder, takut, ragu, khawatir. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Itu perkataan Tuhan kepada Musa. Tapi Musa itu percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang penuh kasih. Tapi untuk memimpin bangsa ini, Musa kok takut ya? Ragu ya? Tapi di sini Tuhan mau menyatakan, berkali-kali Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Tapi Musa tetap nggak percaya diri, nggak percaya diri. Namun di sini kita akan melihat tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk meyakinkan bahwa Musa harus percaya kepada Tuhan. Nah, tanda yang pertama yang kita perhatikan adalah tongkat Musa, ya. Tuhan katakan gini, Musa, lihat tuh apa yang ada di tanganmu. Terus Musa bilang, tongkat Tuhan. Kalau tongkat, lemparkan itu. Waktu dia lempar, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, Musa lari ketakutan, kaget. Dia katakan, apa ini? Wah, Tuhan katakan, coba pegang kembali ular itu. Ya mau gak mau, Musa harus ikut. Terus dia pegang ekornya. Berubah lagi jadi tongkat. Kembali kepada tongkat. Musa kaget, Musa kagum atas karya Tuhan. Lalu Tuhan katakan, yang kedua, supaya kamu yakin banget nih, yakin banget bahwa aku akan menolong engkau. Tanda yang kedua itu adalah tangan Musa diperintahkan oleh Tuhan. Hei Musa, coba masukkan tanganmu ke dalam kantong, katanya, ke dalam bajumu. Ya, Musa itu taat, dia masukin tangannya ke dalam kantong bajunya, terus tarik. Wah, tangannya putih, kena kusta. Lalu Tuhan bilang, masukin lagi. Dia masukin. Tarik lagi. Wah, sembuh seperti kulitnya semula. Nah, adik-adik, dari dua tanda ini Tuhan katakan, kalau misalnya bangsa Israel itu nggak percaya lagi dengan tanda pertama, dengan tanda kedua, lakukan tanda yang ketiga, katanya. Apa ya tanda yang ketiga? Tuhan katakan, kamu akan ambil air, ya, ambil air dari sungai Nil, lalu kamu tumpahkan itu ke tanah kering, ya, langsung kamu tumpahkan ke tanah kering, dan itu akan berubah menjadi darah. Apa yang terjadi? Wah, ternyata benar. Air yang tadi diangkut oleh Musa ditumpahkan ke tanah kering berubah menjadi darah. Lagi-lagi Musa mengelak. Dia katakan, Tuhan, kan Tuhan tahu aku ini kan gak pandai bicara.
Dulu sekarang pun aku gak pandai bicara. Bagaimana Tuhan aku meyakinkan mereka? Tuhan marah enggak? Wah, Tuhan geram. Tuhan marah sebenarnya sama Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Hei Musa, siapa yang membuat orang bisu? Siapa yang membuat orang bisa berbicara? Siapa yang menciptakan telinga, mulut, hidung, dan segalanya? Bukankah itu aku?" kata Tuhan. Musa dengar, iya juga ya. Tapi dia tetap mengelak, dia katakan, "Tuhan jangan aku, masih ada orang yang lebih pintar, masih ada orang yang lebih bisa berbicara." Karena Tuhan itu murka terhadap Musa, Tuhan berkata begini. Ingat ya Musa, sekalipun kamu tidak pandai berbicara. Tuh, saudara kamu, Harun katanya dalam perjalanan ke sini dia sedang mencari kamu. Kalau Harun menemukan kamu, dia pasti bersukacita, bersukaria, bisa menemukan kamu. Aku akan memberkati, mengurapi kamu, terus kamu bisa mengatakan, apa yang hendak kukatakan kepadamu, kamu katakan itu kepada Harun kakakmu. Lalu Harun menyampaikan itu kepada bangsa. Dan Harun seolah-olah menganggap engkau sebagai Allah baginya. Apa yang aku katakan kepadamu dan kau katakan kepada Harun, itulah yang akan dikatakan kepada bangsa Israel. Nah, dari cerita ini adik-adik, Tuhan meyakinkan Musa. Apakah tidak cukup tanda 1, 2, dan ketiga untuk meyakinkan Musa percaya kepada Tuhan? Seringkali kita seperti Musa, nggak percaya diri, termasuk Lause. Lause sangat-sangat tidak percaya diri. Tapi cara Lause untuk menenangkan hati, meyakinkan diri untuk terus maju apa? Dengan berdoa. Berdoa, minta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Minta dukungan dari teman-teman Lause yang mendukung pelayanan. Supaya apa? Supaya kita diberikan keberanian. Nah, anak-anak di rumah, mungkin kamu adalah anak yang minder juga, yang tidak percaya juga seperti Musa. Tapi kita mau melakukan sesuatu yang baru. Hal baru apa yang harus kita lakukan? Misalkan nih, Vino punya teman. Ya, punya teman di sekolah, tapi Vino nggak pernah bersapa dengan temannya itu. Ya, terus karena dengar firman Tuhan, lalu Vino katakan gini, iya ya, aku berkomitmen nih sama diri aku sendiri supaya aku berani melakukan sesuatu yang baru untuk temanku. Teman aku namanya Vincent. Terus Vino bilang gini, Vincent, aku boleh nggak mendoakan kamu? Nah, selama ini kan Vino nggak pernah mendoakan Vincent. Nah, itu adalah hal yang baru. Harus punya keberanian. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati Vino untuk mendoakan Vincent, mendoakan Daniel, mendoakan Jovan, mendoakan teman ceweknya yang namanya Via misalkan. Sekalipun nggak pernah ketemu nih teman-temannya. Tapi berdoa untuk mereka. Berdoa itu adalah sesuatu yang baru yang Tuhan gerakkan di dalam hati kamu. Atau contoh yang lain, Joel Matthew, nama murid Lause ada namanya Joel Matthew. Joel Matthew ini kan punya pembantu nih di rumah. Terus Joel nggak pernah sapa selamat pagi atau memberikan sesuatu kepada pembantunya, tapi karena sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dia memberanikan diri bertanya kepada bibinya, Bi hari ini apa kabar? Jangan takut, lakukan, Tuhan akan memberikan keberanian kepada kalian semua, kepada Lause juga Tuhan berikan kekuatan itu, berikan keberanian ya, agar kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Ya mungkin ada papa kita, mama kita yang belum percaya Tuhan Yesus ya. Lalu kalau Tuhan menggerakkan hatimu untuk mendoakan, doakan Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk papa, untuk mama, untuk siapapun yang belum percaya sama Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mendengarkan doa kamu. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan tanda baik kepada Musa maupun kepada Lause, kepada kalian semua. Oke, kita berdoa. Ya, sebelum kita berdoa, ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, itu ayat hafalan untuk anak-anak semua. Ya, tolong dihafalkan, tolong diingat ya supaya kita semua diberkati oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Allah seperti Harun dipakai oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Musa adiknya. Mari kita berdoa. Anak-anak boleh ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami berani berkata benar. Supaya kami berani melakukan sesuatu hal yang baru. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami menjadi saksi Tuhan. Tidak menunggu tanda seperti Musa, tetapi percaya Tuhan bisa melakukan itu dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah menyanyi memuliakan nama Tuhan tadi di awal. Kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sekarang kita kembali lagi berdoa. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan. Yuk akan Lause pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu hari ini. Kami boleh menyanyi memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menghidupinya. Sekarang juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap daripada kami anak-anak-Mu. Kami mau berdoa di masa-masa yang sulit ini Tuhan, yang kami mungkin cuma boleh di rumah aja, gak bisa lagi keluar. Tuhan, berikan kami sukacita di dalam hati kami oleh Tuhan saja. Kami mau untuk tetap menikmati setiap waktu yang kami punya, meskipun sekarang masa-masa ini sedang sulit Tuhan. Tuhan tolong kami, dan juga mungkin ketika kami mulai lemah Tuhan, kami mulai menjauh dari Tuhan, Tuhan tolong. Dan kami percaya juga Tuhan selalu memegang kami dengan erat. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga kami yang mungkin di masa-masa yang pandemi ini Tuhan, yang penuh dengan sakit penyakit. Mungkin beberapa daripada keluarga kami ada yang terkena daripada sakit COVID-19 ataupun yang lain Tuhan. Tuhan kami mau berdoa supaya Tuhan boleh campur tangan, supaya Tuhan boleh memberikan pemulihan, Tuhan boleh menyembuhkan setiap daripada keluarga kami. Tapi terlebih lagi Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan yang bisa terus memberikan kekuatan bagi setiap keluarga kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, tolong mereka dan tolong kami. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk papa mama kami yang juga Tuhan mungkin di masa-masa sulit ini papa mama kami pun semakin juga sulit dalam mungkin bekerja. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan sukacita juga, Tuhan yang berikan damai di dalam papa mama kami.
supaya mereka boleh terus juga semangat dalam bekerja. Mereka juga terus boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami sekali lagi menyerahkan papa mama kami juga ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan juga gak lupa Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap kami yang sudah menyelesaikan tahun ajaran yang kemarin. Dan sebentar kami juga akan masuk ke tahun ajaran yang baru. Tuhan, terima kasih untuk yang sudah kami lewati kemarin, untuk hasil yang juga sudah kami dapatkan. Dan ketika kami mau memasuki tahun ajaran yang baru Tuhan mohon tolong kami untuk kami boleh juga menjalani tahun ajaran yang baru ini juga dengan baik. Meskipun Tuhan mungkin masih online nanti, mungkin kami tetap masih belum juga bisa bertemu langsung mungkin dengan teman-teman kami, dengan guru kami. Tapi sekali lagi Tuhan, biarlah kami boleh dengan tetap sukacita, kami boleh juga dengan tetap serius kami mau belajar, untuk kami juga mau untuk menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai siswa-siswi yang baik, yang membawa nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk hari ini. Kami sudah selesai berdoa dan kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Anak-anak, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti dengan baik sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sekarang Lawson Novel akan memberikan pengumuman buat anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh memasukkan dalam amplop persembahan dan membawanya ke TU gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, anak-anak, mungkin ada dari kalian yang beberapa hari lagi akan segera masuk tahun ajaran baru, kembali belajar di sekolah. Walaupun secara online, Lose berpesan supaya kalian tetap semangat bersekolah dan juga tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, kalau dengan begitu, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai ya Lause ya? Iya. Dan anak-anak juga. Karena sudah selesai, yuk kita kembali lagi menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus Selamat memberkati. jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.